Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad walhamdulillahi alamin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisanihi yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bapak-bapak, Ibu sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, saya doakan semoga selalu sehat-sehat, sehat-sehat pikirannya, sehat badannya, dan sehat jiwa raganya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mari kita bersama-sama berdoa dulu ya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu dalam bimbingan dan lindungannya, sehingga kita selalu mendapatkan pertolongannya, keberuntungannya, kenikmatan hidup di dunia maupun di akhirat. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni at-takwil. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni at-takwil. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni at-takwil. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Kita siapkan diri kita untuk berpikir besar dan berjiwa besar untuk kesuksesan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana indal awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Hasbunallahu sayyidinallahu min fadlihi wa rasuluhu inna ilallahi raghibun. Bismillahirrahmanirrahim. Syukur Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang indah berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah, untuk menambah keilmuan kita, untuk menambah keimanan dan ketakwaan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan ini yang selalu kita syukuri dan kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan kepada sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita selalu mendapatkan syafaatnya, syafaat pertolongannya, kehidupan di dunia maupun di akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Ini saya ingin menyampaikan tentang bagaimana kita agar kita bisa mendapatkan kebahagiaan kehidupan, kebahagiaan atau kehidupan yang indah, kehidupan yang indah di dunia ini, atau kebahagiaan hidup di dunia ini. Walaupun kita tahu di dunia ini kita dengan berbagai macam aktivitas, dengan hiruk pikuknya kehidupan, dengan berbagai macam ujian, cobaan, tantangan yang membuat kadang-kadang kita itu sedih, kalau gundah gulana, dan hati kita tidak tenang. Nah, itu yang karena itu semua, kalau kita sangat ingin sekali bagaimana kita itu bahagia. Aktivitas yang begitu padat sejatinya kita semuanya ingin mengejar namanya kebahagiaan, kehidupan yang indah.
kehidupan yang bahagia. Dan lalu bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, yaitu supaya walaupun kita itu memiliki padatnya kehidupan, hiruk pikuknya kehidupan, seorang mukmin sejati selalu memancarkan cahaya Al-Quran dan cahaya dari Rasulullah SAW. Mereka seorang mukmin akan selalu menjalankan keduanya Al-Quran dan Al-Hadis sebagai penerang jalan menuju kepada kehidupan yang indah. Senantiasa berpegangan kepada kedua hal tadi yang menyebabkan dadanya, akhirnya dadanya mereka selalu lapang, dadanya selalu bercahaya. Ya, dari dadanya yang lapang, dadanya bercahaya, akhirnya menjadikan kehidupannya menjadi bahagia. Hidup dengan dada yang lapang dan dada yang bercahaya itu merupakan suatu nikmat yang sangat tinggi, nikmat yang sangat berharga dan menjadi dambaan setiap mukmin. Maka renungilah bagaimana besarnya nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla telah mengingatkan kepada umatnya. Quran surat Al-Insyirah ayat 1, bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu. Dan Nabi Musa juga berdoa kepada Allah, ya Rabbu, lapangkanlah untukku dadaku. Rabbi srahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dan banyak hal dalam tuntunan kita diterangkan sebagai tumpuan-tumpuan Al-Quran dan Al-Hadis, sebagai tumpuan-tumpuan berpijak bagi seorang hamba agar senantiasa berhati lapang dan bercahaya. Berhati selevel Nabi, selevel para ya orang kekasih Allah, mereka pun selalu minta hati yang lapang, minta petunjuk, minta pertolongan. Ya. Level Nabi yang terkuat, Nabi Musa itu Nabi yang paling yang kuat, ya, kuat fisiknya, kuat imannya juga ya. Mereka pun juga berdoa minta kepada Allah. Berikut adalah beberapa cara bagaimana kita memiliki hati yang lapang. Yang pertama yaitu kita harus selalu menjaga niat kita, menjaga niat kita atau ketauhidan kita, menjaga kemurnian tauhid dengan cara apa? Beribadah, berzikrullah, semata-mata hanya mengharapkan kepada Allah SWT. Beribadah, berdoa, beraktivitas hanya semata-mata ikhlas dan tunduk kepada Allah SWT. Maka bila orang tersebut sudah memurnikan ketauhidannya, memurnikan keimanannya hanya satu, Allah yang Ta'ala, maka Allah akan melapangkan dadanya dan meneranginya, kehidupannya, menerangi dadanya. Rasanya terang, tidak ada gundah gulana. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an juga berfirman dalam Quran surat Az-Zumar ayat 22, maka apakah orang-orang yang dibukakan Allah hatinya untuk menerima agama Islam lalu ia mendapat cahaya dari Rabb-nya sama dengan orang yang membatu hatinya. Jadi ada orang yang hatinya terang dengan cahaya Allah, ada orang yang membatu, jadi keras kayak batu gitu ya, keras kayak batu, watos gitu ya. Ada orang seperti itu ya, orang yang watos gitu ya. Ada. Maka kecelakaan yang besarlah bagi mereka yang telah membatu. Atau bagi orang yang membatu itu apa? Dikandani, dituturi, pokoknya gak kena. Atas pokoknya, ayo watae gitu ya. Maka untuk mengingat Allah, mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Ya, orang yang membatu tadi, yang tidak mendapatkan pertolongan, hidayah dari Allah, mereka itu termasuk orang yang kesesatan yang nyata. Az-Zumar ayat 22. Maka barang siapa yang Allah kehendaki, ya, ini diterangkan juga Quran surat Al-An'am 126, 125 sampai 126, maknanya barang siapa yang Allah kehendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, niscaya dia akan melapangkan dadanya untuk memeluk, dia akan melapangkan dadanya dan akhirnya dia akan memeluk Islam. Dan barang siapa yang dikehendaki Allah
kesesatannya. Niscaya Allah menjadikan dadanya sesak, lagi sempit, seolah-olah ia sedang mendaki ke langit, mendaki ke langit tertinggi begitu panjang. Begitulah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman, dan di sini jalan rob, jalan yang lurus. Sesungguhnya kami telah menjelaskan ayat kami kepada orang-orang yang mengambil pelajaran. Ya, bagi mereka yang tidak mendapatkan hidayah oleh Allah, rasanya dadanya sesak, dadanya sempit, dan seakan-akan itu perjalanannya naik ke atas, ya berat, hidup itu rasanya berat, apa berat, susah, saya itu walaupun dia ada nikmat ya susah, sedih saja ya, ya. Jadi karena lapang dada itu bukan karena uang ya, ya karena punya uang sedih, tidak punya uang ya susah, jadi begitu ya. Ada saja itu ya. Karena yang melapangkan dada itu bukan uang, tapi Allah SWT. Kadang dengan uang dia malah tersesat. Maka dengan memurnikan ibadah, dengan hanya Allah menjaga ketauhidan tadi, Allah akan hidup kita akan dinaungi, dinaungi di bawah keteduhan, keamanan, rasanya aman, rasanya sejahtera. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala, kita lihat ya, banyak orang-orang yang biasa-biasa saja kehidupannya tapi tenang, aman, dia menikmat, dia bisa bersyukur, dia selalu bahagia. Quran surat Al-An'am 82, orang-orang yang beriman tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman syirik. Mereka itulah orang-orang yang mendapat keamanan, dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi teman-teman yang yakin, jadi jangan campur adukan iman kita, jangan sampai nanti campur adukan, jangan percaya hal-hal yang uh, ya saya percaya hal-hal yang tidak benar, artinya percaya selain Allah, ya menggantungkan selain kepada Allah, saya kepada dukun dan seterusnya, itu tidak boleh. Percaya ramalan-ramalan, ya, tidak boleh ya, dikasih aplikasi ramalan atau kepada orang ramalan-ramal, tidak boleh, hanya percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan diterangkan juga, dan dalam tanzilnya ya dalam Quran surat An-Nur ayat 55, dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan mengerjakan amal-amal saleh bahwa dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi. Jadi kalau kita menjadi orang soleh, kita akan diangkat derajatnya, kita akan menjadi penguasa di bumi, pemimpin-pemimpin. Sebagaimana dia telah menjadikan orang-orang yang sebelum mereka berkuasa, sebagaimana orang-orang yang iman, yang soleh, yang berkuasa untuk ya. Dan sungguh dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhoinya untuk mereka, dan mereka akan semakin yakin, semakin percaya tentang agama Islam, dan dia benar-benar akan menukar keadaan mereka sesudah berada dalam ketakutan. Dari dunia takut akhirnya berasa aman dan sentosa, kuat ya. Mereka tetap menyembahku dengan tiada mempersekutukanku sesuatu apapun dengan aku. Dan barang siapa yang tetap kafir, tetap menutup diri, tetap hatinya membatu tadi, tetap tidak menerima kebaikan tadi, maka sesudah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik, yang sudah dikandani maupun nggak dikandani pun tetap sama saja orang-orang fasik. Itu teman sekalian ya. Pertama tadi selalu menjaga tauhid, keimanan, dan menerima kebenaran. Dan kedua yaitu berpegang teguh. Jadi apa yang telah kita terima tadi, kita mau menerima, dan apa yang telah kita terima tadi, maka kita komitmen untuk selalu melaksanakan Al-Quran dan Al-Sunnah. Ya, Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla menurunkan Al-Quran sebagai rahmat, kebahagiaan bagi orang yang beriman. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan kami turunkan kepadamu Alkitab Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Jadi kabar gembira, kabar yang menyenangkan bagi orang-orang yang berserah diri. Teman-teman coba kalau kita dengarkan Al-Quran, hatinya bahagia atau sedih. Kalau bahagia, insya Allah berarti kita itu termasuk sudah itu berserah diri. Tapi kalau
terima Al-Quran gelisah, nggak nyaman, nggak hati-hati mungkin ya. Nah, itu coba istighfar ya, istighfar itu yang tahu diri kita masing. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman Quran surat Al-Isra ayat 82, dan kami turunkan Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Jadi Al-Quran itu bagi orang-orang yang zalim, bagi orang-orang yang berbuat dosa, tidak menambah apapun. Kamu kandani, nggak dikandani pun tidak ada. Kalau bagi orang zalim, kenapa Allah tidak, Allah menutup rapat-rapat mata hatinya. Ya itu. Dan sungguh saya telah meninggalkan kalian di atas sesuatu yang putih, malamnya sama dengan siangnya, tidaklah seorang pun menyimpang darinya setelah itu kecuali akan binasa. Ya. Jadi kalau mereka menutup diri, maka mereka akan binasa. Maka sangat lumrah bagi siapa yang berpegang teguh terhadap Al-Quran dan As-Sunnah akan senantiasa. Jadi, uh, namun bagi mereka yang menerima Al-Quran, menerima As-Sunnah, mereka akan dilapangkan hatinya dan meninggalkan hati mereka seperti hati yang putih, ya, suatu yang putih, malamnya sama dengan siangnya. Jadi walaupun malam gelap gulita tapi rasanya seperti siang, ya, ya itulah hatinya ya terhadap itu. Mereka telah melaksanakan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah akan senantiasa membuat dadanya itu lapang dan bersinar penuh petunjuk, ya, kebahagiaan. Bagi orang-orang yang seperti ini, dia tidak ada kesedihan, tidak ada ketakutan, selalu tersenyum. Senyum itu terus dari dalam, ya. Sebagaimana firman Allah, barang siapa yang mengikuti petunjukku, ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Dan barang siapa berpaling dariku, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Ya. Quran surat Doha juga disebutkan, Quran ini diturunkan kepada agar kamu tidak menjadi susah, tetapi sebagai peringatan bagi orang-orang yang takut kepada Allah. Jadi supaya bahagia, ya, berbekal, ya, berikutnya berbekal ilmu tatkala seluruh kebaikan manusia. Tadi yang pertama menerima ketauhidan, berpegang teguh. Berikutnya kita harus selalu belajar, belajar dan belajar. Dengan memiliki ilmu yang betul, maka segala kita akan bertambah bahagia. Karena kita tahu mana yang benar, mana yang salah. Ya, dengan ilmu, dengan kita akan berbahagia, dapat ketenangan, keberhasilan dan kebahagiaan sangat bertumpu pada ilmu yang betul, ilmu syariat, ilmu Islam yang benar. Karena itu Allah Ta'ala memerintahkan kepada para nabinya untuk selalu belajar, belajar dan selalu menambah ilmu. Quran surat Toha 114, dan katakanlah ya Robku, tambahkanlah kepada kami ilmu pengetahuan. Kemudian Allah pun juga berfirman, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang berilmu di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Ya, itu teman-teman. Kemudian menurut Ibnu Qayyim, ya, juga berkata, sesungguhnya ilmu itu melapangkan dada, meluaskannya sehingga ia menjadi lebih luas dari dunia. Ilmu itu ternyata lebih luas daripada dunia. Karena jangkauan kita bisa melebihi dunia ini, tak terbatas hanya sampai di dunia. Dan kejahilan akan mewariskan kesempitan, keterbatasan, dan keterpurunan. Kejahilan, kebodohan mewariskan kesempitan, keterbatasan, dan keterpurunan. Kepada ilmu, kapan ilmu seseorang hamba semakin luas, maka dadanya akan semakin lapang dan lebih meluas. Namun ia bukan pada setiap ilmu, bahkan hanya pada ilmu yang terwasili oleh Ar-Rasul. Jadi hanya ilmu yang diwarisi oleh para Rasul, ilmu agama, ilmu yang syar'i, yang bisa melapangkan dadanya, yang paling luas hatinya, dan paling indah akhlak, yang terkait dengan akhlak yang paling baik kehidupan. Terasa itu teman-teman sekalian, mudah-mudahan kita selalu menjaga ketauhidan, selalu berpegang teguh, dan selalu belajar menambah keilmuan kita. Mari kita mohon kepada Allah, semoga kita diberikan keistiqomahan untuk melaksanakan aktivitas ini,
Mudah-mudahan Allah meneguhkan hati kita dan kita semua menjadi pribadi-pribadi yang selalu mendapatkan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala dan di lapangan hatinya dan hati kita selalu bersinar. Mari kita berdoa untuk hajat kita, hajat orang tua kita, atau saudara kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Boleh lanjut. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم بلدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وذرح ممدود وذل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن بكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وذل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يسرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون فآكلون منها شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون
أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء لجعل لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فاستمسك باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عليم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبشرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان مكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية الجحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali aktivitas hari ini dengan berdoa dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, Tuhan kami yang Maha Pengasih, pagi ini kami menengadahkan tangan di hadapan-Mu, menundukkan hati dan jiwa kami untuk bermunajat kepadamu. Ya Allah, kami bersyukur atas segala limpahan nikmat dan karuniamu. Jadikan rasa syukur ini senantiasa ada pada diri kami dan jauhkan kami dari sifat-sifat kufur. Ya Allah, ya Ghafur, kami mohon ampun atas segala salah dan khilaf kami. Ampunilah semua dosa-dosa kami, orang tua kami, sahabat kami, siswa-siswi kami, serta kedua orang tuanya. Beri petunjuk kepada kami agar senantiasa bisa menyelesaikan tugas-tugas dan tanggung jawab kami dengan amanah. Ya Allah, ya Hawiyu, ya Matin, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Engkaulah yang memiliki semua kekuatan. Berilah kami kekuatan dan petunjuk agar kami dapat mencapai target-target yang telah kami tetapkan, baik target pribadi maupun target pekerjaan. Permudahkanlah Humas untuk mendapat siswa-siswi yang barokah sejumlah 225 siswa daftar sampai proses daftar ulang di kampus Polindo Madiun tahun angkatan 2024. Ya Allah, datangkanlah setiap hari tamu ke Lembaga Polindo Madiun, Polindo Surabaya, STIP Pemuda, Asri Loka, dan Lokajaya, baik untuk mendaftar atau bertanya minimal 3 orang. Ya Allah, semoga siswa-siswi Polindo dipermudah untuk mendapatkan pekerjaan sebelum wisuda.
agar mereka menjadi kebanggaan keluarga dan semoga bursa kerja Polindo selalu dipermudah dan ditambah mitra kerjanya. Ya Mujibas Sa'ilin, Tuhan yang maha mengabulkan segala doa dan permohonan. Hanya kepadamulah kami memohon, dan hanya kepadamulah kami serahkan segala urusan, karena engkaulah sebaik-baik penolong. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi wa salam, walhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Mari kita duduk yang nyantai, yang nyaman, rasakan seakan-akan kita di bawah pohon yang indah, tempat duduk, tempat yang selama ini kita impikan, tempat yang nyaman. Kalau yang selama ini kita nyaman di bawah pohon, di bawah pohon. Kalau kita nyaman di pinggir pantai, di pinggir pantai, seakan-akan kita duduk di pinggir pantai. Rasakan, ya Allah, rileks, rileks, rilekskan isi kepala kita, kosongkan kepala kita buang pikiran-pikiran yang tidak penting, kita kosongkan pikiran kita kosongkan pikiran kita, rileks pikiran kita, rileks mata kita, hidung kita, mulut kita, leher kita, telinga, pundak, ya, dada, perut, paha, lutut, kaki, tumit, betis, sampai jari kaki. Pastikan semua rileks. Nafas, rasakan nikmatnya, nikmat udara yang Allah berikan kepada kita gratis, nikmat kesehatan yang berikan Allah kepada kita, nikmat semua nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Terima kasih ya Allah, alhamdulillah, ya Allah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah atas semua nikmat-Mu, semua karunia. Terima kasih ya Allah, Kau berikan kepada kami ayah ibu yang baik, ayah ibu yang baik, orang tua yang baik, saudara-saudara yang baik, kakak adik yang baik, paman balik yang baik. Terima kasih ya Allah, Kau berikan kepada kami teman-teman rekan kerja yang baik, saudara-saudara yang baik. Terima kasih ya Allah, Kau berikan kepada kami pasangan hidup yang baik, pasangan yang hidup yang baik, putra-putri yang baik, soleh dan solehah ya Allah. Terima kasih ya Allah, Kau berikan kepada kami rezeki yang banyak, barokah, melimpah ruah ya Allah. Rezeki yang banyak, barokah, rezeki yang banyak, barokah, melimpah ya Allah. Yang Kau berikan dari, ya Allah, Kau datangkan murid-murid kepada kami dari manapun mereka berada. Ini semua atas kehendak-Mu ya Allah. Ini semua karena kehendak-Mu ya Allah. Atas semua izin-Mu ya Allah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah. Satu persatu impian kami terwujud ya Allah. Amin. Rasakan, rasakan, rasakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ya Allah, tanamkanlah di hati kami sifat kasih sayang, sifat Rahman, Rahim. Penuhilah hati kami sifat Rahman, Rahim, kasih sayang. Sifat Rahman, Rahim, sifat kasih sayang. Rahman, Ar-Rahim, Ar-Rahim, Ar-Rahim. Maliki Yaumiddin, Kaulah penguasa langit dan bumi, Kaulah pemilik langit bumi ini ya Allah. Semua atas kehendak-Mu ya Allah. Maliki Yaumiddin. Ia kena berdua, ia kena stain semata-mata hidupku matiku hanya kepadamu ya Allah. Maliki Yaumiddin. Ia kena berdua, ia kena stain semata-mata aktivitasku, kesibukanku, perhatianku hanya mengharap ridho-Mu ya Allah. Itu. Ya Allah, untuk itu ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Berikanlah kepada kami ya Allah jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan Kau ridhai. Siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Berikanlah kepada kami ya Allah yang keterangan ya Allah, penjelasan ya Allah. Yang benar itu benar, yang salah itu salah ya Allah. Ya Allah, kumpulkanlah, datangkanlah, temukanlah kami dengan orang-orang yang baik-baik. Datangkanlah kami, temukanlah kami dengan orang yang baik-baik ya Allah. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fi innallaha la yuliful mi'ad. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fi innallaha la yuliful mi'ad. Ya Allah, dan tempatkanlah kami di tempat yang Kau berkahi, tempat yang penuh berkah, di tempat yang berkah, yang sebaik-baik tempat ya Allah. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Terima kasih ya Allah. Jadikanlah diri ini menjadi pribadi-pribadi yang bermanfaat. Langkah kami dengan langkah semangat, melayani kami melayani dengan sepenuh hati. Kataan kami
perkataan yang menyenangkan, pikiran kami selalu berpikir besar dan berjiwa besar, ya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Anta samsun, anta batun, anta nurun fauqa nuri, anta iksiru wa qori, anta misbahus suduri. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Semua kebenaran datang dari Allah, kesalahan berdiri saya pribadi. Undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.